Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan puja syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga hari ini kita selalu dilimpahkan rezeki yang halal, barokah, dan gampang mendapatkan rezeki-rezeki sesuai dengan apa yang kita harapkan. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita kemarin telah membahas beberapa hal. Mudah-mudahan dalam pembahasan ini bisa mencerahkan sebagaimana lelaku manusia, yaitu memiliki unsur 8 angin atau 8 anasir, ya kan? Nah, salah satunya adalah anasir daripada unsur matahari. Dan sebisa mungkin, ya, bagaimanapun caranya kita maksimalkan sekuat tenaga kita dan untuk mempelajari dari mana sifat-sifat matahari ini adalah dia bisa mencerahkan. Maka semua makhluk, semua tanaman, semua tumbuhan, semua hewan yang terkena sinar matahari ini kehidupannya akan berbeda dengan makhluk atau tumbuhan yang tidak terkena sinar matahari. Seperti pohon, ya, maka dia akan selalu berusaha mencari sinar matahari. Maka pohon apabila tidak terkena sinar matahari, maka pertumbuhannya juga tidak akan sempurna, kan? Artinya berbeda dengan tumbuhan yang setiap hari terkena sinar matahari. Nah, ini juga boleh kita eksperimen, ya kan? Masa kita kalah dengan pohon, masa kita kalah dengan makhluk-makhluk yang lain, ya kan? Buaya aja butuh sinar matahari untuk mengurai makanan dalam tubuhnya. Nah, begitu juga manusia, ya kan? Manusia ini memiliki sifat, kan, yaitu sifat matahari, ya. Nah, maka kita harus bisa memberikan pencerahan, dan memberikan pencerahan ini dalam artian kita bisa membawa, ya, satu peradaban yang gelap gulita kepada terang benderang pemikiran, terang benerangnya hati kita, ya kan, yang tadinya ruwet, punya masalah A, B, C, dagangan nggak laris, ya kan, pekerjaan apa segala macam. Nah, ini kita bisa, ya kan, mengarahkan seseorang atau siapapun orang, ya, atau termasuk pun diri kita, ya kan, bisa kita membawa hati kita, pikiran kita dari pikiran dan hati kegelapan menuju ke pemikiran dan hati yang terang benderang. Nah, inilah sifat-sifat daripada matahari itu sendiri. Terus kemudian sifat daripada bulan, ya, anasir yang disebut bulan. Nah, bulan ini adalah, kalau orang kampung dulu kita ngomong itu ngegelincir gitu, dalam artiannya ngegingsir, ya. Ngegingsir itu kita terjemahkan perpindahannya, pergantiannya waktu, ya kan? Maka bulan ini menjadi tanda bergantinya kalender, bergantinya hari, ya kan? Bergantinya sebuah perputaran, ya kan? Nah, kita pun harus bisa menyikapi, mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, ya kan? Karena waktu itu kita harus sadari, ya kan, waktu saat ini, waktu yang masa lampau dan waktu yang masa akan datang. Nah, maka kita harus gunakan waktu ini sebaik-baik mungkin, semaksimal mungkin, ya kan? Sehingga dengan perjalanan waktu ini adalah hakikatnya ini petunjuk juga, ya kan? Karena waktu itu nanti pada saat tahapannya kita harus jujur, ya kan, benar dan tahu benar. Artinya ada beberapa istilah, ya kan, 3 komponen ini, sabar, jujur, benar, dan tahu benar. Ini nanti menjadi sebuah perilaku kehidupan kita sehari-hari, ya kan? Maka kalau kita lihat bulan coba, dan tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 dan seterusnya, maka posisi bulan itu selalu berubah-ubah, ya. Nah, begitu juga kita, ya, dalam kehidupan sehari-hari antara waktu satu dengan waktu yang lain, dan kita mengalami perbedaan-perbedaan tersendiri. Nah, maka kita harus menyadari bahwa semua perbedaan antara waktu dengan waktu yang lain, nah, ini adalah menjadi petunjuk supaya kita dimanapun berada, kapanpun berada, selalu
ya, menyandarkan seluruh permasalahan bahkan seluruh gerak hidup diri kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kesadaran-kesadaran seperti itulah yang harus kita bawa, kan? Karena kita tadi katakan 3 komponen. Yang pertama sabar, yang kedua sadar, ya kan? Nah, sadar ini adalah waktu, salah satunya gitu kan. Nah, ini cukup luas kita bahas, tapi salah satunya kesadaran yang dimaksud adalah waktu. Dan contoh kalau misalkan ada teman kita yang lapar, ya, nah kesadaran dengan waktu itu adalah kita memahami, menyadari bahwasanya lapar itu kita harus ngebantu dia. Itu. Nah, sederhananya begitu. Makanya dikatakan, ya, tidaklah manusia itu beriman apabila tidak memberikan makan kepada orang lain. Nah, ini itu. Jadi sangat penting. Terus kemudian yang ketiga, ya, ini bintang. Bintang-bintang ini adalah, ya kan, perbedaan, persamaan, ya kan, satu pandang, satu pemikiran, satu perilaku, atau berbagai macam aneka ragam kehidupan manusia dan alam semesta ini bersinergi. Ketika bersinergi, maka akan memberikan sebuah keindahan tersendiri, ya, sebagaimana bintang-bintang itu telah memberikan keindahan ketika kita tatap dari bumi ini, dan maka terasa enak, terasa nyaman sekali di badan kita, terasa sejuk di hati kita. Kita rasakan dengan menatap gemerlapnya malam yang penuh dengan bintang, ya, dan kita bandingkan dengan kondisi malam yang tanpa gemerlapnya bintang. Ya. Nah, maka dengan perbedaan-perbedaan seperti itu, kita bukan bermusuhan kepada orang yang berbeda, kan? Tapi justru menjadi satu komponen keindahan, ya kan, untuk membangun dunia ini, untuk membangun alam semesta ini, dan dengan berbagai macam karakter, sifat, serta perilakunya masing-masing. Dan selagi perilaku daripada diri kita ini, ya, dan setiap diri ini untuk melakukan perilaku-perilaku menuju kepada ketuhanan yang Maha Esa. Maka siapapun, dari bangsa manusia kah, dan dari tumbuhan, dari binatang, nah ini semua saling berkolaborasi. Maka ada istilah komponen hidup, ya. Kalau binatang, komponen hidupnya itu contoh dari capung, ya kan. Dan sebelum jadi capung dia harus jadi undur-undur. Nah, hidupnya di mana? Di dalam tanah. Nah, tapi setelah dia berubah wujud menjadi capung, dia hidupnya bukan di tanah. Nah, tapi lebih banyak dia terbang, gitu. Ya kan? Nah, ini, ya, artinya perbedaan antara perilaku satu, ya kan, wujud sebelumnya dengan wujud yang sesudahnya. Nah, ini menginspirasi kita sebenarnya. Ya, nah, apakah kita berperilaku yang mana, ya kan? Karena hakikatnya seluruh binatang-binatang itu juga memiliki karakter, wujud, sifat, perilaku dalam diri kita dalam menjalanin pemikiran dan hati kita sehari-hari. Artinya ada beberapa orang yang memiliki karakter seperti binatang anjing, dan ada juga seseorang yang memiliki karakter binatang harimau. Ada yang istilah disebut ular kepala 2. Nah, ini kan perilaku-perilaku seperti ini yang mestinya, ya kan, kita sedikit demi sedikit kita mulai kikis, ya kan. Kita mulai kikis dengan memahami beberapa 8 anasir yang ada dalam tubuh kita. Nah, itu tadi kita bintang. Kemudian anasir yang berikutnya adalah awan atau mega atau mendung, ya kan? Karena setiap kehidupan di dalam diri kita ataupun di alam jagat raya ini itu pasti dan pasti ada mendung, ada kalanya mendung, ada kalanya terang, ya kan? Ada kalanya berawan, ada kalanya hujan. Tapi kadangkala setelah mendung, ya kan, sekian lama, sekian jam, nggak turun hujan juga, gitu. Atau sebaliknya, lagi terik, yang di tengah hari panasnya minta ampun, tapi tahu-tahu hujan, gitu. Nah, inilah kehidupan, ya kan? Kehidupan kita juga seperti itu. Kadangkala kita punya uang, ya kan? Kadangkala butuh uang. Nah, ini juga kita perlu pandai-pandai menyikapi. Akan tetapi, ya kan, garis bawahnya adalah tidak selamanya mendung itu selalu hujan, gitu. Dan tidak selamanya juga hujan setiap hari, gitu. Pasti ada jeda-jedanya, ya kan, antara waktu tertentu dengan waktu yang lain, gitu. Nah, artinya di situ kita diberikan petunjuk supaya kita jangan berputus asa, ya kan. Tapi nikmatinlah apa yang terjadi pada saat kehidupan saat ini.
Dan adapun kehidupan masa lampau ya kan dijadikan pengalaman, dan kehidupan saat ini kita nikmatin sebuah proses kehidupan yang harus kita jalani. Nah terus kemudian kehidupannya akan datang, ya, apabila hari